Tema renungan malam yang ke-71 ini adalah takut. Permisi tanya, siapa yang tidak pernah mengalami ketakutan? Memang, kalau suatu pergumulan itu menurut kita dapat kita selesaikan dengan baik, maka kita tidak khawatir atau takut. Tapi kalau ada pergumulan yang tidak mampu kita selesaikan, maka ketakutan itu bisa muncul, dan persoalannya adalah ada begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan ini yang di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Mari kita mencoba untuk membuat daftar hal-hal yang bisa membuat kita takut. Masalah ekonomi, kesehatan, masa depan anak. Apakah kita bisa hidup sehat terus atau akan terkena penyakit bahaya sampai kepada kematian? Dan masih ada banyak lagi hal-hal yang bisa membuat kita takut. Apakah semua daftar ini hanya angan-angan semata? Tentu saja tidak. Siapa yang berani memberikan jaminan bahwa dia tidak akan mengalami salah satu pergumulan berat di dalam kehidupannya? Tidak ada. Masalahnya, semua daftar tersebut merupakan kejadian-kejadian yang sudah kita lihat di sekitar kita, dan bahkan mungkin ada beberapa yang sudah kita alami. Contoh, memiliki anak itu membuat kita harus bersyukur. Tetapi ada rasa was-was juga. Masa depan mereka bagaimana? Pergaulan mereka bagaimana? Kelak kalau berkeluarga, apakah pasangan mereka itu baik dan mengasihi Tuhankah? Memikirkan masa depan anak-anak kita saja sudah bisa membuat kita takut. Belum lagi hal-hal yang lain. Jadi wajar sekali kalau kita bisa takut, dan kita akan semakin takut ketika kita mengalami sesuatu yang mengancam kita ataupun orang-orang yang kita sayangi, dan kejadian itu berbahaya dan di luar kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Padahal dampak ketakutan itu sungguh tidak baik. Kesehatan kita bisa menurun, kesejahteraan hati kita bisa hilang, tidak ada damai dan sukacita, gampang marah, wajah cepat tua, asam lambung naik, stres, depresi, bahkan bisa bunuh diri. Benar-benar ketakutan bisa berdampak buruk bagi orang yang sedang mengalaminya. Lalu pertanyaannya, bagaimana menyelesaikan takut itu? Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Jadi ketika orang-orang percaya takut, Bapa Surgawi berkata, "Jangan takut." Mengapa? Sebab aku menyertai engkau. Bapa Surgawi menyertai semua anak-anaknya. Ketika kita takut, maka yang sangat kita butuhkan adalah ada seseorang yang bisa bersama-sama dengan kita, yang mau mendengar keluh kesah kita, yang bisa memberi nasihat dan jalan keluar supaya masalah kita bisa diselesaikan, yang tanpa merasa bosan, bisa terus mendengar keluh kesah kita, yang bisa mengerti dan merasakan pergumulan serta jeritan hati kita yang terdalam, dan terus-menerus bersama-sama dengan kita selama 24 jam, yang bisa. Sepertinya ketika kita sedang takut karena pergumulan yang berat dan membutuhkan seseorang, manusia yang bisa memenuhi harapan kita, maka kita tidak akan pernah bisa menemukan manusia itu. Memang ada saudara-saudara seiman yang mengasihi kita ketika kita sedang susah dan ingin membantu kita, puji Tuhan akan hal itu. Namun mereka juga memiliki keterbatasan. Terbatas secara kuasa, secara tenaga, hikmat, waktu, kesabaran, dan masih banyak keterbatasan lainnya. Karena mereka juga manusia yang punya pergumulan dan butuh pertolongan juga. Bersyukur bahwa ketika kita takut, Allah yang kita percayai itu berkata, "Aku menyertai engkau." Ketika Allah berkata, "Aku menyertai engkau," maka itu berarti Allah akan menuntun, memberikan kekuatan,
memberikan penghiburan, memberikan pertolongan, memberikan nasihat. Dia akan memegang tangan kita, bahkan akan menggendong kita ketika pergumulan itu terlalu berat. Ini berarti di dalam penyertaan Allah Bapa ada kuasa yang sangat besar dari Allah yang menjaga kita, sehingga tidak ada suatu kuasa pun yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Allah. Namun ada juga hati Bapa yang penuh dengan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga selama 24 jam matanya akan terus memandang kita, 24 jam kebaikannya akan terus mengikuti kita, dan selama 24 jam Dia akan memeluk kita ketika kita takut dan memberikan kekuatan. Bahkan Dia akan menggendong kita seperti janjinya di Yesaya, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu, sampai kita mengakhiri kehidupan ini. Dan pergumulan itu akan dipakai juga oleh Allah untuk membentuk kita menjadi anak-anaknya yang semakin kuat, rendah hati, dan bergantung kepadanya, serta memuliakan namanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapa Surgawi, tolong kami supaya ketika kami takut, kami mengingat ada Bapa yang sangat sayang kepada kami, sehingga kami menjadi terhibur, kuat, dan percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami dan menopang kami. Engkau akan terus menyertai kami. Haleluya, amin. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.